Sungguh Tuhan yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Salam damai, salam sejahtera semua saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Saya akan membagikan kesaksian saya di dalam pelayanan saya, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya ada melayani seorang bapak yang mengalami sakit kanker nasofaring stadium 3 pada hidung sebelah kanannya, saudara. Dan kanker nasofaring tersebut sudah menjalar kepada telinga sebelah kanannya. Jadi pada telinga sebelah kanannya, bagian belakang, tepatnya terdapat satu benjolan. Dan dia merasakan sakit sekali. Dan juga pada kepala sebelah kanannya, bagian belakang, juga bapak tersebut mengalami sakit yang luar biasa. Jadi bapak tersebut meminta saya untuk mendoakan. Jadi ketika saya mendoakan, sebelum saya mendoakan bapak tersebut, saya katakan kepada bapak, jangan bimbang dan ragu, iman bapak yang menyembuhkan dan iman bapak yang menyelamatkan bapak. Dan saudara, setelah didoakan, apa yang terjadi? Saya bertanya kepada bapak tersebut, apa yang bapak rasakan pada saat didoakan? Bapak tersebut mengatakan bahwa sekujur tubuhnya itu seperti berkeringat semuanya dan seperti disiram air, saudara, dan bajunya basah. Dan dia merasakan seluruh tubuhnya itu ringan semuanya dan dia tidak merasakan sakit lagi pada kepalanya. Dan saya katakan kepada bapak itu, puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa penyakit bapak telah Tuhan angkat, Tuhan telah sembuhkan dan mujizat telah dinyatakan. Itulah, saudara, kuasa Tuhan itu tak terbatas. Janganlah kita membatasi kuasa Tuhan dengan ketidakpercayaan dan kebimbangan kita. Karena Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya sekalipun itu bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, saudara. Biarlah melalui pelayanan ini kiranya nama Tuhan Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Saudara, hari-hari ini mungkin kita seringkali melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Begitu banyak masalah yang terdapat pada orang-orang di sekitar kita, saudara. Bahkan orang terdekat kita. Tiba-tiba seseorang mengalami satu kebangkrutan. Tiba-tiba seseorang sakit-sakitan, saudara. Dan berobat tidak sembuh-sembuh. Lalu tiba-tiba seseorang kehilangan pekerjaan dan menganggur. Dan itu justru terjadi pada pengikut-pengikut Kristus, anak-anak Tuhan. Dan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya. Mengapa ini masih dapat terjadi pada anak-anak Tuhan? Sedangkan mereka mengatakan kepada saya, Kristus sudah datang ke dunia ini dan telah mati di kayu salib, menjadi juru selamat dan menebus dosa-dosa manusia, dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, dan maut telah dikalahkan dan kutuk telah diubah menjadi berkat. Tetapi kenapa kita semua masih mendapatkan permasalahan-permasalahan itu? Saya mau katakan di sini, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru dan mendung tidak akan datang, badai tidak datang, dan hujan tidak turun. Tetapi saya mau katakan di sini, mengapa itu semua terjadi? Karena tidak adanya keintiman dan hidup melekat dengan Tuhan, dan tidak sungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan lagi bahwa bukannya Tuhan Yesus tidak mau menolong kita semua. Tuhan Yesus mau menolong. Tetapi berkat-berkat itu ketika dicurahkan, berkat-berkat itu tidak sampai kepada anak-anaknya, kepada pengikut-pengikutnya. Karena anak-anaknya belum siap. Dan berkat-berkat itu dicuri oleh iblis, saudara, melalui dukun-dukun atau orang pintar. Dan berkat-berkat itu diberikan kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang fasik, orang-orang yang tidak berjalan di jalan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, saya mau katakan di sini bahwa
keintiman dan hidup melekat dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus itu sangat penting, saudara. Mengapa memiliki keintiman dan hidup melekat dengan Tuhan itu sangat-sangat diperlukan? Saya mau katakan di sini bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan iblis menyerang terlebih dahulu melalui roh, setelah itu jiwa, dan kemudian tubuh. Dan mengapa iblis menyerang roh terlebih dahulu? Karena iblis adalah roh, saudara. Saya mengambil contoh. Ketika seseorang dilanda marah, sedih, kecewa, benci, dendam, depresi, putus asa, maka roh orang tersebut akan terbuka dan ada celah bagi iblis untuk menyerang, saudara. Jadi segala sesuatu terjadi di alam roh terlebih dahulu, baru di alam nyata. Alam roh adalah alam yang tidak terlihat oleh mata, sedangkan alam nyata adalah alam yang dapat terlihat dengan mata. Dan alam roh menempati tempat yang tertinggi. Karena Tuhan ketika datang kepada saya, Tuhan mengatakan segala sesuatu terjadi di alam roh terlebih dahulu, baru di alam nyata. Dan Tuhan juga katakan kepada anak saya ketika anak saya dibawa ke surga, Tuhan mengatakan semua lagu-lagu rohani dan buku-buku rohani yang ada di bumi terjadi terlebih dahulu di surga, baru di bumi. Dan iblis melalui dukun-dukun bekerja di alam roh terlebih dahulu, saudara. Maka dikatakan dukun adalah wakil iblis. Dukun adalah perpanjangan tangan dari iblis untuk memperos kerajaannya di dunia ini, saudara. Di dalam kitab Efesus 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang kita lawan itu adalah, saudara, kuasa gelap atau roh-roh kegelapan, saudara, yang tidak terlihat oleh mata. Kalau kita melawan darah dan daging, itu mudah, saudara, karena dapat terlihat oleh mata dan kita mudah menyiasatinya. Tetapi berbeda dengan kuasa gelap atau roh-roh kegelapan, kita memerlukan kekuatan kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan. Kita melihat hari-hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam dosa karena mereka tidak hidup di dalam alam roh. Mereka tidak mengenal alam roh. Dan saya mau katakan di sini, tidak cukup seseorang hanya hidup di alam nyata dan mengerti dan memahami firman Tuhan atau Injil kebenaran saja. Jadi, sudah selayak dan sepatasnya kita semua anak-anak Tuhan, terlebih hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hidup di dalam dua alam, yaitu alam roh dan alam nyata, saudara. Saya percaya ketika saudara dan saya ada di dalam posisi ini, maka kita tidak akan dapat dibelenggu atau diikat oleh kuasa gelap. Atau kita tidak mudah terkena tipu daya muslihat iblis atau kuasa gelap. Maka saudara saya akan mengalami satu terobosan rohani yang luar biasa. Dan bagaimana cara kerja dukun melalui alam roh? Seorang dukun bekerja melalui mantra, saudara. Dan mantra merupakan media atau sarana untuk menyerang manusia, untuk merebut berkat-berkat manusia. Dan mantra juga dipakai untuk melempar kutuk atau melempar kesialan kepada seseorang. Ketika orang yang dituju tidak hidup di dalam Tuhan, tidak menjaga kekudusan dan hidupnya som-som kuku, maka dengan mudah iblis melalui mantranya itu mengikat atau membelenggu orang tersebut. Dan kutuk itu bermacam-macam, saudara. Ada kutuk ekonomi, kutuk kemiskinan, kutuk belang pelahap, kutuk sakit penyakit, kutuk kebangkrutan, kutuk kegagalan usaha, kutuk terbaring di ranjang, kutuk penipu, kutuk pengangguran. Dan saya mengambil contoh. Katakanlah seorang dukun melempar kutuk belang pelahap kepada seseorang. Maka jangan heran kalau orang tersebut tiba-tiba marah, benci, sering bertengkar dan istrinya, mengeluh, depresi, putus asa, kepahitan, dan semua bercampur aduk menjadi satu, saudara. Mungkin orang tersebut tiba-tiba kepahitan dengan seseorang,
dan mulai mengingat masalah-masalah yang sudah lalu, sehingga timbul kepahitan kebencian kepada orang tersebut. Dan yang berbahayanya saudara, kalau orang tersebut tidak berusaha untuk melawan, menengking roh dunia tersebut, dan terjadi berlarut-larut, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dibiarkan terus terjadi, dan tidak ada usaha sama sekali untuk melawan dan mengusir roh dunia itu dari tubuhnya saudara. Dan pada saat itulah seseorang akan mengalami sakit saudara. Mungkin sakit tekanan darah tinggi, atau mungkin sebelumnya memang sudah memiliki riwayat sakit darah tinggi dan kambuh, sehingga mulailah metabolisme tubuhnya terganggu saudara. Dan ini semua akan memicu timbulnya penyakit-penyakit lain, mungkin seperti jantung, diabetes, dan kolesterol menjadi naik, asam urat naik, juga mungkin asam lambung juga menjadi naik. Lalu orang tersebut berobat dan berobat saudara, tidak sembuh-sembuh, karena mungkin merasa memiliki uang yang cukup banyak, maka orientasinya adalah berobat saudara. Keluar masuk rumah sakit, mengkonsumsi bermacam obat-obatan, bahkan tidak kunjung sembuh sakitnya saudara. Bahkan di kamarnya saudara sampai ada schedule untuk minum obat saudara dari Senin sampai Minggu. Misalnya Senin minum obat A, B, Selasa minum obat B, C, dan seterusnya sampai hari Minggu. Dan ini saya pernah temukan di dalam pelayanan saya saudara, ketika saya datang ke rumahnya dan saya masuk ke kamarnya, dan di dalam kamarnya ada sebuah whiteboard putih, dan di situ tertera jadwal minum obat saudara dari Senin sampai Minggu dan seterusnya. Jadi ketika seseorang tidak mengandalkan Tuhan Yesus dan tidak menjadikan Yesus sebagai dokter di atas segala dokter, mungkin karena seseorang merasa, oh mungkin saya masih memiliki uang yang banyak, simpanan uang saya di bank mungkin masih banyak, jadi masih mengandalkan berobat saudara, tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan mukjizatnya. Karena begitu seringnya mengkonsumsi obat-obatan, sehingga orang tersebut terjadi komplikasi saudara. Jadi penyakitnya sudah terjadi komplikasi yang memicu kerusakan pada ginjalnya, dan tanpa disadari orang tersebut telah mengalami penyakit yang bermacam-macam saudara, sehingga membuat orang tersebut semakin stres, mungkin semakin putus asa. Ditambah lagi mungkin kolesterolnya yang tinggi, sehingga dokter mendiagnosa bahwa orang tersebut mungkin gejala sakit stroke, karena didapati mungkin tangannya sudah mulai kebas, kesemutan, dan mulai mati rasa saudara. Jadi apabila ditekan atau mungkin dicubit, tangannya tidak terlalu ada rasa sakit. Dan begitu seterusnya saudara, berobat dan penyakitnya tidak pernah kunjung sembuh. Begitu seterusnya, dan sampai bertahun-tahun penyakitnya tersebut telah menggerogoti orang tersebut. Dan saya seringkali menemukan di dalam pelayanan saya saudara. Dan perlu diketahui saudara, ketika iblis melalui seorang dukun melempar kutuk belang pelahap terhadap seseorang, katakanlah targetnya seorang suami, bukan hanya suami saja menjadi sasarannya saudara, tetapi istri dan anaknya pun akan diganggu. Yang mungkin tadinya anaknya adalah anak yang penurut, dan sekarang menjadi pemberontak. Istrinya yang tadinya sabar dalam merawat suaminya, dan istrinya berubah menjadi tidak sabar, dan istri mulai mencari pelarian bersama teman-temannya, mungkin istrinya juga sharing dengan orang yang tidak tepat. Kita melihat di sini bagaimana nilai kerugiannya secara finansial dan waktu saudara. Kalau seseorang sakit tidak sembuh-sembuh, bukan hanya menghabiskan uang atau tabungannya saja, tetapi juga tidak dapat mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya lagi. Karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh, uang semakin hari semakin menipis, lalu menjadi putus asa,
Belum lagi permasalahan keluarga yang bertambah banyak. Atau kalau orang tersebut adalah seorang pengusaha, saudara. Usahanya mulai mengalami satu penurunan. Mungkin omset penjualannya mengalami satu penurunan yang drastis, saudara. Perusahaan karyawannya juga menurun. Yang tadinya karyawannya jujur menjadi tidak jujur di dalam bekerja. Bahkan karyawannya melakukan satu korupsi di dalam perusahaan, saudara, dan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Dan pada akhirnya lebih besar pasak daripada tiang. Artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, saudara. Dan ini yang sangat tidak diharapkan oleh seorang pengusaha atau entrepreneur, saudara. Mari saudara kita melihat kitab Markus 3 ayat yang ke-27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi seseorang yang kuat baru dapat dirampok harta bendanya kalau orang kuat tersebut diikat terlebih dahulu, saudara. Barulah harta bendanya dapat dirampok. Diikat artinya di sini adalah dibelenggu hati dan pikirannya, juga roh, jiwa, dan tubuhnya, saudara. Saudara, untuk Markus 3 ayat yang ke-27, marilah kita jangan mengartikan firman Tuhan ini secara harfiah, saudara. Mungkin kita berpikir arti dari firman ini adalah seorang perampok yang masuk ke dalam rumah seseorang lalu mengikat dengan tali dan menyekap seluruh penghuni rumahnya, lalu merampok seluruh hartanya dan membawa pergi seluruh harta bendanya, saudara. Mungkin juga ada kasus di mana satu keluarga dirampok dengan menggunakan ilmu hitam, saudara, yaitu ilmu sirap, ilmu yang membuat seluruh penghuninya tertidur pulas. Barulah saat itu seluruh harta bendanya dirampok dan dibawa pergi, saudara. Dan ini adalah salah satu contoh merampok dengan cara alam nyata, saudara. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah yang dimaksud dari Markus 3 ayat 27 adalah merampok secara alam roh, saudara. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena tidak terlihat oleh mata, saudara, dan dilakukan oleh ilmu perdukunan. Jadi dalam Markus 3 ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi tidak seorang pun yang dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Diikat di sini berarti membelenggu, mengikat roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran seseorang untuk dilempar roh-roh dunia dan penyakit, saudara. Mungkin saudara bertanya, dukun yang mana? Saya tidak bermain dukun, saya tidak terlibat dalam perdukunan. Dan banyak sekali yang bertanya kepada saya seperti ini. Dukun akan bekerja melalui orang-orang di sekitar kita, siapa saja. Pada prinsipnya, bermain dan terlibat ilmu perdukunan. Mengapa dapat terjadi demikian, saudara? Dan bagaimana cara kerja dukun? Melempar kutuk belang pelahap ini, bahkan sampai melempar kutuk kebangkrutan. Jadi pada saat seseorang, katakanlah seorang suami, dilempar roh dunia, yaitu seperti roh amarah, depresi, kecewa, stres, khawatir, mungkin juga roh zina, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Tetapi lebih mudah lagi, iblis menyerang seorang suami kalau suami tersebut memang pada dasarnya memiliki karakter yang buruk sebelumnya, saudara. Maka pada saat itulah seorang dukun akan melempar kutuk belang pelahap dan kutuk kebangkrutan untuk menggerogoti atau menghabiskan secara perlahan-lahan harta bendanya, saudara, bahkan sampai minus. Dan pada saat itu juga orang tersebut akan mengalami satu kemerosotan pada perusahaan atau pekerjaannya. Jadi sebagai contoh, kalau orang tersebut adalah seorang pengusaha, berarti usahanya sedang turun jurang atau terjadi satu kemerosotan yang tajam. Atau kalau orang tersebut adalah seorang pekerja atau karyawan, berarti orang tersebut harus siap-siap hengkang dari perusahaan tersebut dan mencari pekerjaan yang lain. Mungkin karena kinerja orang tersebut pasti akan mengalami satu penurunan. Mungkin karena sakit tadi, karena sering tidak masuk kerja. Di mata bos atau atasan,
orang tersebut sudah tidak produktif lagi. Dan biasanya hikmat di dalam bekerja pun tidak sesuai yang diinginkan oleh atasannya. Sebagai contoh, mungkin orang tersebut adalah seorang eksekutif marketing, mungkin manajer marketing, mungkin juga GM marketing. Orang tersebut akan mengalami satu penurunan omset penjualan pada bidang produk yang ia pegang, saudara. Tidak jarang, saudara, kita menemukan seseorang yang akhirnya harus menjual asetnya satu persatu, berupa mungkin rumah, mobil, mungkin juga perhiasannya, bahkan menguras seluruh tabungannya, saudara, untuk biaya berobat, bahkan sampai minus, saudara, dan harus berhutang, saudara. Dan inilah tanda-tanda kutuk belang pelahap dan kutuk ekonomi sudah mengikat seseorang. Mari kita lihat kitab Malaki 3 ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, saudara, jadilah Kristen yang tidak suam-suam kuku, tetapi jadilah Kristen yang sejati, yang taat, tekun, konsisten, hidup di dalam kasih, dan memegang komitmen penuh kepada Tuhan. Maka iblis tidak akan mudah menyerang atau membelenggu saudara. Jadi apabila saudara sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka di dalam kitab Malaki 3 ayat 11 jelas Tuhan berjanji akan memulihkan, menjaga, dan memberkati ekonomi saudara yang sudah pernah dihabiskan dan digerogoti oleh belalang pelahap. Jadi apabila iblis melalui dukun telah berhasil merampok harta benda seseorang, berarti seorang dukun telah berhasil memindahkan berkat orang tersebut kepada kliennya yang meminta, saudara. Jadi, dan mengapa dapat terjadi demikian? Seorang dukun dapat membaca atau menginterogasi roh seseorang apabila orang tersebut tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, karena roh orang tersebut tidak terproteksi oleh roh Allah, sehingga banyak celahnya dan iblis mudah menyerang. Berbeda dengan orang yang dekat dan intim dengan Tuhan, saudara. Sering berdoa, hidup kudus, dan menjaga hati dan pikirannya, maka Tuhan akan memprotek dan membentengi serta melindungi roh orang tersebut. Bahkan seorang dukun pun tidak dapat meramal nasib atau membaca nasib hidup orang tersebut. Jadi saudara, jangan menganggap remeh kalau saudara sudah mulai merasa khawatir, depresi, mungkin stres, kecewa, kepahitan, emosi yang berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh. Segera bereskan dan datang dalam hadirat Tuhan dan langsung melakukan praise and worship untuk mengusir roh-roh tersebut. Atau dengan menengking, saudara. Itulah pentingnya mengusir dan melawan roh-roh dunia yang merupakan pintu untuk dukun melempar kutuk, sakit, penyakit, dan lain-lainnya, saudara. Dan saudara dapat melihat video saya yang berjudul Iman Mengalahkan Dunia. Dan saudara dapat melihat roh-roh dunia itu apa saja. Mungkin saudara mengatakan, saya ingin menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Saya tidak mau terlalu over atau mungkin juga terlalu fanatik. Karena kan kalau hidup kudus itu memang sudah menjadi bagian dan tugas para hamba Tuhan. Kalau saya kan hanya jemaat saja, jadi nggak perlu sampai seperti itu. Karena saya masih mau menikmati hidup di dunia ini. Karena kapan lagi? Karena kalau saya sudah tua dan sudah dipanggil Tuhan, kan saya nggak bisa menikmati hidup lagi. Hati-hati saudara kalau saudara masih memiliki mindset seperti ini. Berarti tanpa saudara sadari, secara tidak langsung saudara telah mengizinkan dan membiarkan berkat-berkat suami atau istri dan anak-anak yang saudara kasih dan cintai direbut atau dibelenggu oleh iblis, saudara. Dan saudara harus ingat di dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, bagi Tuhan umur manusia itu 70 tahun atau 80 tahun itu sangat singkat, saudara. Tetapi semakin lama, seiring perkembangan zaman dan karena kondisi alam,
mungkin juga karena pengaruh polusi dan mungkin pengaruh bahan kimia dan lainnya, umur manusia semakin turun dan semakin pendek, saudara. Oleh karena itu, dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10, kesukaran dan penderitaan itu adalah kebanggaan, saudara. Mengapa merupakan kebanggaan? Karena kesukaran dan penderitaan itu merupakan pikul salib kita, saudara, sebagai pengikut Kristus. Karena melalui pikul salib itu, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Oleh karena usia kita di dunia ini yang begitu singkat, marilah saya mengajak saudara-saudara semua untuk membuat hidup menjadi lebih berarti dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Marilah saudara kita mengarahkan pandangan mata, hati, dan pikiran kita untuk tertuju kepada kerajaan sorga. Dan marilah kita mulai mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di dunia ini, agar kita semua menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Allah sumber damai sejahtera menyertai kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.